Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fadilah dari jurusan Ilmu Pemerintahan B2. Dan pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimanakah hubungan atau korelasi konsep demografi dalam politik, baik secara praktek maupun secara kelembagaannya. Yang kedua adalah bagaimana kemudian isu demografi bisa menjadi isu global yang bisa mempengaruhi pembangunan nasional suatu negara di dunia, baik untuk negara berkembang maupun negara maju. Sebelum membahas kedua pertanyaan tersebut, saya akan membahas mengenai pengertian dari demografi itu tersendiri. Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Serta demografi ini juga meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk itu bisa berkembang melalui berbagai cara seperti kematian, kelahiran, dan faktor migrasi serta pertumbuhan usia seiring dengan perkembangan waktu yang berjalan. Konsep demografi ini juga memiliki hubungan yang sangat berkaitan erat dengan berbagai bidang, contohnya seperti politik. Untuk bidang politik tersendiri, demografi ini memiliki peran yang bisa dibilang sangat penting untuk politik. Contohnya seperti untuk mengambil suatu kebijakan tertentu mengenai kependudukan, dan demografi tentunya untuk masyarakat Indonesia, dan bisa juga digunakan untuk para caleg atau para calon-calon legislatif maupun eksekutif untuk menganalisa mengenai wilayah mana yang akan mereka kunjungi untuk memperoleh suara atau dukungan untuk melaju ke pemilu maupun pilkada yang dilakukan di Indonesia. Dan untuk kebijakan sendiri juga tentu pemerintah akan menganalisis konsep-konsep seperti demografi yang akan membahas mengenai kependudukan supaya penduduk itu tidak membludak maupun agar terciptanya suatu masyarakat yang bisa dibilang itu baik secara ekonomi maupun dilihat secara sosialnya. Untuk pertanyaan yang kedua itu juga kan isu global. Kenapa bisa mempengaruhi pembangunan nasional negara di dunia? Ya tentu saja bisa mempengaruhi karena kan seperti yang kita ketahui, konsep demografi itu mempelajari tentang dinamika penduduk atau dinamika kependudukan manusia. Yang dimana manusia itu merupakan faktor yang penting dalam hal pembangunan tersebut. Contohnya saja jika kita bandingkan dengan desa dan kota, tentu saja lebih maju kota, sedangkan yang di desa itu pasti akan tertinggal. Nah, oleh karena itu juga dengan adanya ini juga akan membantu pemerintah ya untuk mengetahui mengenai efektivitas apa masyarakat tersebut bisa membantu atau berkolaborasi ya untuk menjalankan kewajibannya untuk membangun negara itu. Contohnya saja seperti di Cina yang memang jumlah penduduknya paling banyak di dunia, yaitu sekitar 1,4 miliar jiwa. Karena itu Cina itu menduduki negara dengan posisi penduduk nomor 1 di dunia. Dan oleh karena itu, dengan jumlah penduduk yang banyak seperti ini, pasti itu akan menjadi isu tersendiri untuk pembangunan nasional di negara tersebut. Contohnya saja, untuk tingkat persaingan di negara Cina itu sangat-sangat ketat jika kita membicarakan mengenai persaingan ekonomi, akademik, dan maupun lain-lain. Persaingan di sana juga, andaikan individu Cina itu tersingkirkan dari persaingan antara masyarakat di sana, maka dia sama halnya dengan tersingkir dari masyarakat tersebut. Dan oleh karena itu, orang-orang yang tersingkir karena kalahnya
kalanya mereka dalam persaingan ekonomi maupun akademik, maka mereka biasanya akan mencari pekerjaan atau mencari kehidupan lain di negara-negara lain di negara lain di dunia. Contohnya saja di Indonesia. Nah, dan oleh karena itu, pemerintah Cina untuk mengatasi hal-hal kependudukan ini, mereka telah membuat kebijakan, yaitu kebijakan One Child Policy, yang dimana kebijakannya mengatur masyarakatnya agar hanya mempunyai satu anak saja. Dan ini juga telah diatur dalam peraturan pemerintahan negara tersebut, sehingga jika ada warga masyarakat yang melarang atau tidak mengikuti peraturan ini, maka dia akan dikenai sanksi maupun hukuman yang berlaku sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, seperti kita ketahui juga, pasti setiap negara itu angka natalitasnya itu juga akan naik seiring dengan perkembangan waktu. Dan hal itu tidak bisa dipungkiri karena itu emang sudah bisa terjadi emang karena sudah faktor alam. Nah, dikarenakan angka natalitas yang tinggi ini juga menyebabkan lahirnya gerakan yang bisa kita lihat itu atau bisa kita ketahui itu gerakan anti natalitas, yang dimana para kelompok anti natalitas ini menganggap bahwa mereka itu tidak perlu untuk dilahirkan karena tidak meminta persetujuan dari si yang akan dilahirkan tersebut. Yang ini merupakan salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi, yang dimana seorang anak yang saya lupa negaranya di mana, dia itu menuntut orang tua kandungnya sendiri karena dia itu dilahirkan tanpa seizin anak itu tersendiri. Nah, dari isu-isu demografi ini juga kan, ya karena itulah konsep-konsep isu-isu demografi ini juga menjadi hal yang penting untuk pembangunan nasional, dikarenakan masyarakat itu adalah kunci untuk membangun sebuah negara, untuk mensejahterakan negara. Nah, jika di antara faktor-faktor seperti morbiditas, mortalitas, natalitas, dan fertilitas ini mengalami salah satu yang peningkatannya jauh dengan dengan bidang-bidang yang lain, misalkan saja seperti angka natalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka mortalitas, yang dimana jika angka natalitas ini lebih tinggi dibandingkan angka mortalitas, maka akan terjadinya angka kepadatan penduduk yang tinggi. Contohnya saja seperti tadi di negara Cina dan di Indonesia sendiri dapat kita lihat di Jakarta, yang dimana pemukiman padat penduduknya itu sudah terlampaui sangat padat, dan oleh karena itu juga pemerintah sudah mengatur mengenai kebijakan mengenai urbanisasi, kependudukan, maupun angka kelahiran, seperti pemerintah telah membuat kebijakan KB atau keluarga berencana, yang dimana pemerintah menganjurkan atau telah mengatur bahwa masyarakat Indonesia itu rekomendasikan hanya mempunyai 2 anak untuk mencegah membludaknya penduduk tersebut. Hal ini juga diperkuat bahwa lebih baik mempunyai 2 anak yang kita rawat dengan baik, dengan konsisten, dibandingkan dengan mempunyai 5 anak tapi kita tidak sanggup untuk merawatnya, tidak sanggup untuk mendidiknya, tidak sanggup untuk memberinya perhatian, sehingga dia kedepannya akan menjadi masyarakat yang bisa dibilang itu masyarakat yang terbuang. Nah, kan lebih baik jika kita mempunyai 2 anak saja tapi kita perhatikan dengan baik, dengan seksama. Dan itulah
penjelasan mengenai kedua soal yang tadi saya sebutkan. Dengan ini saya Rafli Fadilah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.